Sari baru saja menaruh tas di sudut ruang tamu rumah mertuanya ketika Arman sudah berdiri di dekat pintu dapur. Tanpa basa-basi, ia menggeser tubuh sedikit agar jalan terbuka. Langsung ke dapur saja. Ibu sudah nunggu sarapan. Katanya datar. Tidak ada ajakan duduk. Tidak ada tawaran minum. Sari mengangguk pelan, melepas sepatu, lalu melangkah ke arah yang ditunjuk. Dapur itu besar dan dingin. Panci kotor menumpuk di bak cuci. Meja penuh bahan mentah. Sari menggulung lengan baju, mulai bekerja. Dari ruang makan, terdengar suara piring dan percakapan pelan. Arman duduk bersama ibunya, membuka ponsel. Nasinya jangan lembek, ucapnya tanpa menoleh. Sari menjawab singkat, iya, sambil menyalakan kompor. Waktu berjalan tanpa jeda. Tangan Sari berpindah dari memotong, mencuci, menggoreng. Keringat mulai turun, tapi ia tidak berhenti. Ketika ia mengangkat kepala sebentar, Arman sudah berdiri di ambang pintu dapur. Setelah ini, lantai disapu. Jangan ditunda, katanya. Nada itu bukan permintaan. Sari hanya menggeser posisi, memberi ruang, lalu kembali ke wajan. Sarapan dihidangkan. Sari berdiri menunggu instruksi. Arman menggeser piring ke arah ibunya lebih dulu. Makan dulu, katanya. Setelah itu baru menoleh ke dapur. Kamu bereskan yang ini. Tidak ada piring untuk Sari. Ia menarik napas pendek, lalu mulai mencuci kembali. Dari belakang, suara kursi ditarik, sendok beradu. Selesai mencuci, Sari hendak menuang air minum. Arman mengangkat tangan sedikit. Nanti saja. Tamu mungkin datang siang. Siapkan bahan dari sekarang. Sari berhenti sejenak, lalu mengangguk. Ia memindahkan botol air kembali ke tempatnya, membuka lemari, mengambil talenan lain. Di antara bunyi pisau dan kompor, satu pikiran singkat muncul setelah semua perintah itu jatuh tanpa jeda. Kunjungan ini tidak pernah tentang bertemu keluarga. Ini tentang memastikan ia terus bergerak. Pagi masih panjang. Dan sejak langkah pertamanya di rumah itu, Sari tahu, tidak ada ruang untuk mundur. Belum 1 jam berlalu sejak sarapan. Arman kembali masuk ke dapur. Tangannya membawa kertas kecil yang dilipat 2. Ia menaruhnya di ujung meja, dekat talenan yang masih basah. Ini urutannya, katanya singkat. Sari melirik sekilas tanpa berhenti mengiris. Di kertas itu, tertulis pekerjaan dari pagi sampai malam, berderet tanpa jeda. Arman menyebutkannya satu persatu, seperti membaca daftar belanja. Masak makan siang, cuci baju. Nanti siang ada tamu, kamu di dapur saja. Sore bersihkan kamar depan. Malam masak lagi. Tidak ada jeda untuk menunggu respons. Sari mengangguk pelan. Tangannya berhenti sebentar lalu kembali bergerak. Kalau capek, katanya tertahan. Arman sudah berbalik badan. Disesuaikan saja. Menjelang siang, dapur kembali ramai. Panci berganti, air mendidih, pakaian berputar di mesin cuci. Sari berpindah dari satu tugas ke tugas lain tanpa duduk. Saat ia menyandarkan punggung sebentar ke lemari, Arman muncul lagi. Tolong cepat. Ibu tidak suka menunggu, ucapnya. Sari mengangkat panci, menghindari tatap mata. Tamu datang. Sari diminta tetap di dapur. Dari balik pintu, ia mendengar tawa dan obrolan. Sesekali Arman masuk, menaruh piring kotor. Tambah minum, katanya pendek. Sari menyiapkan gelas, menyerahkannya tanpa suara. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia menahannya di balik kain lap. Saat tamu pulang, dapur kembali sunyi. Arman berdiri di depan meja, memeriksa sisa pekerjaan. Ini belum, katanya sambil menunjuk. Sari mendekat, melihat apa yang dimaksud, lalu mengangguk lagi. Tidak ada bantahan, tidak ada pertanyaan. Setelah semua perintah itu jatuh tanpa menunggu jawabannya, Sari memilih menelan kalimat yang ingin keluar. Diam terasa lebih aman daripada dicap membangkang. Sore belum turun. Daftar di kertas itu masih panjang, dan Arman belum terlihat berniat berhenti menambah. Makan siang hampir siap ketika Sari mengangkat panci terakhir ke meja. Uap masih naik. Aromanya memenuhi ruang makan. Ibu Arman sudah duduk, sendok di tangan. Arman berdiri di sampingnya, melirik jam dinding. Lama, katanya datar. Cukup keras untuk terdengar semua orang. Sari menaruh panci pelan. Tangannya masih hangat. Ia mencoba menjelaskan dengan singkat. Tadi. Arman memotong.
Harusnya bisa lebih cepat. Ia menarik kursi untuk ibunya. Silakan, Bu. Tidak ada tatapan ke arah Sari. Ibu Arman duduk, mengangguk kecil, lalu mulai makan tanpa komentar. Piring-piring lain digeser rapi. Semuanya terisi. Sari berdiri beberapa langkah dari meja. Ia menunggu isyarat. Seperti biasa. Arman menyendok lauk untuk ibunya. Lalu duduk. Nanti saja makannya, katanya tanpa menoleh. Habiskan yang di dapur dulu. Sari mengangguk, mengambil piring kotor, kembali ke dapur. Bunyi sendok beradu terdengar jelas dari balik pintu. Di dapur, Sari mencuci panci sambil mendengar percakapan pendek dari ruang makan. Tawa kecil muncul, lalu reda. Ketika semuanya selesai, Arman masuk membawa tumpukan piring kosong. Ia meletakkannya di bak cuci. Tadi masaknya kebanyakan. Lain kali perhitungkan, ucapnya. Sari menerima piring itu satu persatu, menatanya tanpa suara. Baru setelah meja benar-benar kosong, Sari mengambil nasi sisa dari panci. Lauk tinggal sedikit. Ia duduk di bangku kecil dekat wastafel, makan perlahan. Dari ruang makan, kursi digeser. Ibu Arman lewat sebentar, mengambil air minum, lalu kembali tanpa menyapa. Arman tidak menoleh ke arah dapur. Setelah semua piring bersih dan tersusun, Sari berdiri memandangi meja makan yang sudah rapi. Tidak ada tempat yang tersisa untuknya di sana. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa kehadirannya hanya diakui sebagai tangan yang bekerja, bukan bagian dari keluarga ini. Jam dinding berdetak pelan. Di luar, siang masih panjang, dan peran yang hilang itu belum akan kembali. Siang bergeser pelan ke sore. Setelah dapur kembali rapi, Sari membersihkan meja makan dan menyapu lantai tanpa arahan. Gerakannya melambat, napasnya pendek. Ia menegakkan punggung sebentar, lalu berjalan ke ruang tengah. Arman duduk di sana, ponsel di tangan. Aku istirahat sebentar, ucap Sari pelan, berdiri dengan jarak aman. Arman mengangkat kepala sekilas. Nanti, katanya singkat. Ia berdiri, membuka pintu kamar depan. Dari dalam, ia menarik keluar tumpukan pakaian bersih. Ini disetrika sekarang. Banyak. Jangan ditunda. Pakaian itu diletakkan di meja, menutup ruang yang tadi kosong. Sari mengangguk, berbalik tanpa menatap. Setrika dipasang. Uap naik. Panas merayap ke lengan. Sari menyetrika satu persatu. Kemeja besar, celana panjang, kain tebal. Keringat jatuh ke lantai. Ia berhenti sebentar untuk mengelap dahi. Arman lewat di belakangnya. Yang itu lipat rapi. Ibu tidak suka kusut, katanya. Sari memperbaiki lipatan, mengulang dari awal. Beberapa helai kemudian, punggung Sari terasa kaku. Ia menggeser kursi, duduk sebentar sambil tetap memegang setrika. Dari dapur terdengar bunyi panci disentuh. Arman kembali. Setelah ini, kamar mandi belakang disikat, ucapnya sambil menunjuk. Tidak ada jeda menunggu jawaban. Sari berdiri lagi. Setrika kembali bergerak. Tumpukan pakaian berkurang, tapi tidak habis. Sari memindahkan hasil lipatan ke lemari, lalu kembali ke meja. Ia menelan ludah, mencoba bicara. Kalau boleh, diselesaikan dulu, potong Arman. Nanti keburu malam. Sari menutup mulutnya, mengangguk, dan meneruskan. Ketika setrika dimatikan dan lipatan terakhir ditaruh, senyap mengisi ruangan. Setelah semua perintah itu menumpuk tanpa ruang bicara, diam Sari tiba-tiba terasa seperti kesalahan yang ia pelihara sendiri. Sore makin turun. Di depan mata Sari, selalu ada tugas berikutnya, dan suaranya sendiri semakin jauh untuk ditemukan. Malam datang tanpa penanda istirahat. Setelah makan malam selesai dan dapur kembali sunyi, Sari mengelap meja untuk terakhir kali. Lampu ruang tamu masih menyala terang. Arman berbincang singkat dengan seseorang di depan, lalu menoleh ke arah Sari. Kamar dipakai tamu, katanya sambil menunjuk sofa. Kamu di sini saja malam ini. Sari berhenti melipat lap. Ia menunggu kelanjutan kalimat itu. Mungkin penjelasan, mungkin keberatan. Tidak ada. Arman berjalan menuju kamar tanpa menoleh lagi. Sari mengangguk pelan, mengambil bantal dari lemari kecil, lalu merapikan sofa. Gerakannya tenang, seperti menerima sesuatu yang sudah diputuskan lama. Ia mengganti pakaian di kamar mandi, lalu kembali ke ruang tamu. Lantai terasa dingin di telapak kaki. Sari menggelar selimut tipis, melipatnya dua agar cukup menutup badan.
Dari kamar, terdengar suara pintu ditutup. Arman tidak keluar lagi. Lampu dimatikan satu persatu. Tinggal satu lampu kecil menyala di sudut ruangan. Sari berbaring menyamping, memandang langit-langit. Suara jam berdetak terdengar lebih jelas di malam yang lengang. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada pertanyaan apakah ia lelah. Beberapa saat kemudian, Arman keluar sebentar untuk minum. Ia melewati sofa, melangkah tanpa berhenti. Besok bangun pagi, katanya singkat. Sari menjawab pelan. Iya. Arman kembali ke kamar, menutup pintu dengan bunyi pelan yang tetap terasa jauh. Sari menarik selimut lebih rapat. Matanya terbuka, tubuhnya diam. Setelah seharian bergerak tanpa jeda, keheningan ini terasa asing. Ia mulai menghitung dalam kepala, bukan jumlah tugas, tapi waktu. Kapan terakhir kali Arman berdiri di sisinya, bukan di depannya. Jam terus berjalan. Di ruang tamu yang bukan kamar tidurnya, Sari terjaga lebih lama dari biasanya, menyadari bahwa yang paling melelahkan hari ini bukan pekerjaannya, melainkan sunyi yang tidak pernah dipertanyakan. Belum terang ketika Sari terbangun oleh sentuhan singkat di bahunya. Arman berdiri di samping sofa, sudah berpakaian rapi. Bangun. Masak sekarang, katanya pelan tapi tegas. Sari membuka mata, melihat jam dinding yang masih menunjuk angka 5. Ia duduk perlahan, menyibakkan selimut, lalu berdiri tanpa bertanya. Di dapur, lampu dinyalakan. Udara pagi masih dingin, kontras dengan kompor yang segera menyala. Sari mengambil beras, menakar air, memotong bumbu dengan mata setengah terbuka. Arman berdiri di pintu dapur beberapa detik. Pagi ini lebih cepat, ucapnya. Setelah itu, langkahnya menjauh ke arah kamar. Sari mendengar pintu kamar ditutup. Beberapa menit kemudian, rumah kembali sunyi. Ia memasak sendirian, memindahkan panci, mencicipi rasa. Tangan kirinya gemetar sedikit saat menuang minyak. Ia berhenti sebentar, menarik napas, lalu melanjutkan. Tidak ada kursi yang ia tarik, tidak ada jeda yang ia ambil. Ketika masakan hampir selesai, Arman keluar lagi, rambutnya masih basah. Ia melirik panci. Itu jangan terlalu asin, katanya. Sari mengangguk. Arman mengambil minum, lalu kembali ke kamar. Aku tidur sebentar, tambahnya sambil berjalan. Sari menjawab lirih. Iya. Sarapan terhidang tanpa penonton. Sari menatap piring, lalu membersihkan dapur seperti kemarin. Dari kamar terdengar dengkur pelan. Ia menggeser panci, menyapu lantai, menyiapkan bahan untuk siang. Waktu bergerak, tapi posisinya tidak. Setelah semua beres, Sari berdiri di ambang dapur, menatap pintu kamar yang tertutup. Baru kali ini ia menyusunnya utuh. Bangun lebih awal, bekerja lebih lama, dan ditinggal tidur. Ini bukan hari yang kebetulan, melainkan pola yang sengaja dibentuk. Pagi belum berakhir. Sari kembali ke dapur, menyalakan kompor kecil, dan meneruskan rutinitas yang kini terasa semakin berat untuk dibantah. Menjelang siang, Sari memindahkan panci terakhir kerak. Tangannya berhenti di udara, lalu turun perlahan. Ia melirik ponsel yang tergeletak di sudut meja dapur. Layarnya gelap sejak pagi. Arman lewat membawa gelas kosong. Sari menarik napas pendek. Boleh aku telepon ibu sebentar? Tanyanya pelan, menjaga nada tetap rata. Arman berhenti melangkah, menoleh setengah badan. Sekarang. Ia melirik dapur yang masih menyisakan cucian. Pekerjaan belum selesai. Ia meletakkan gelas di meja. Nanti saja. Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan ke ruang tengah. Sari mengangguk. Jarinya menarik ponsel menjauh dari jangkauan. Ia kembali mencuci. Air mengalir. Bunyinya menutup ruang yang tadinya hampir diisi suara lain. Dari ruang tengah, Arman memanggil singkat. Habis ini, siapkan bahan buat sore. Sari menjawab, iya, tanpa menoleh. Bahunya turun sedikit, lalu kembali tegang. Beberapa menit kemudian, ponsel bergetar di meja. Sari menoleh cepat, tapi tidak bergerak. Arman muncul di ambang pintu dapur. Kenapa berhenti? Tanyanya. Sari menggeleng kecil. Tidak apa-apa. Getaran berhenti sendiri. Arman masuk, menaruh daftar belanja di meja. Ini nanti, katanya. Lalu pergi lagi. Sari mengeringkan tangan, memindahkan ponsel ke saku celemek tanpa menyalakannya. Ia menata bahan, memotong, menyimpan. Gerakannya rapi,
tapi semakin kaku. Ketika ia melangkah ke rak atas, ia berhenti sejenak, menahan keseimbangan, lalu turun lagi. Setelah larangan itu jatuh begitu saja, satu hal terasa jelas. Tempat yang biasanya memberi napas kini tertutup oleh kalimat singkat. Ia merasa terputus dari satu-satunya ruang aman yang masih ia punya. Siang bergerak maju. Pekerjaan terus datang. Dan ponsel di saku celemek itu tetap gelap. Seperti sengaja dibiarkan begitu. Sore itu, Sari membawa nampan berisi teh ke ruang tengah. Ibu Arman duduk tegak di kursi, memeriksa lipatan pakaian yang sudah disusun rapi. Sari menaruh nampan, lalu mundur satu langkah. Arman berdiri di samping ibunya, memperhatikan tanpa bicara. Udara terasa kering, seperti menunggu penilaian. Ibu Arman mengangkat satu kemeja, merapikan ujungnya. "Sekarang kamu enak," katanya kepada Arman. Suaranya tenang. "Istrimu rajin. Kelihatan terdidik." Ia meletakkan kemeja itu kembali. Arman tersenyum kecil. Tidak membantah. Tidak mengalihkan. Senyum itu singkat, tapi cukup lama untuk dilihat. Sari berdiri mematung. Tangannya menggenggam ujung celemek. Arman menoleh ke arahnya sebentar. "Iya, Bu," katanya ringan. "Dia bisa diatur." Sari menunduk, mengambil cangkir kosong, membawanya ke dapur tanpa suara. Langkahnya terukur, seolah lantai bisa pecah jika ia salah pijak. Di dapur, ia meletakkan cangkir, merapikan meja yang sebenarnya sudah rapi. Dari ruang tengah, suara percakapan berlanjut. Tidak ada yang memanggilnya. Tidak ada yang menanyakan keadaannya. Ketika Arman masuk sebentar, ia hanya menunjuk rak. "Simpan yang itu," ucapnya. Sari mengangguk, memindahkan barang sesuai arah telunjuk. Beberapa menit kemudian, Ibu Arman berdiri hendak ke kamar. "Teruskan," katanya sambil melewati dapur. Sari menjawab lirih. "Iya." Arman mengikuti ibunya, masih dengan wajah tenang. Tidak ada tatapan kembali, tidak ada isyarat untuk menghentikan apapun. Setelah pujian itu jatuh dan dibiarkan berdiri sendiri, sesuatu di dalam diri Sari bergeser. Ia paham, tidak ada yang akan menghentikan ini selain dirinya. Kesadaran itu pahit, tapi jelas, seperti garis yang akhirnya terlihat. Sore meredup. Sari kembali ke meja kerja, melanjutkan tugas dengan gerakan yang sama rapi, namun kini dengan jarak baru yang diam-diam tumbuh di dalam dadanya. Dapur kembali sepi menjelang malam. Ibu Arman sudah masuk kamar. Arman berada di ruang depan dengan ponselnya. Sari berdiri sendirian, memastikan kompor mati dan pintu belakang tertutup. Ia membuka laci paling bawah, mengambil tas kecil yang jarang dipakai, lalu meletakkannya di lantai dekat kakinya. Ia bergerak pelan, hampir tanpa suara. Dari jemuran dalam rumah, Sari mengambil 2 potong pakaian yang sudah kering. Dilipat rapi, diselipkan ke dalam tas. Ia berhenti sejenak, mendengar langkah di ruang depan. Tidak ada yang masuk ke dapur. Sari melanjutkan, memasukkan pakaian dalam dan satu baju lengan panjang. Tas ditutup setengah. Sari membuka lemari kecil, mengambil dompet tipis dan kartu identitas. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkannya ke kantong dalam tas. Ia menatap tas itu beberapa detik, lalu mendorongnya ke sudut, tertutup kain lap. Dari luar dapur, suara Arman terdengar. "Nanti habis ini, kamu cek stok beras," katanya. Sari menjawab dari dalam. "Iya." Suaranya tetap rata. Ia menggeser kursi kembali ke tempat semula, merapikan meja, seolah tidak ada yang berubah. Beberapa menit kemudian, Arman masuk, mengambil minum. Matanya menyapu dapur sebentar. "Sudah beres?" tanyanya. Sari mengangguk. Arman keluar lagi tanpa komentar. Pintu ruang depan ditutup. Sari menarik napas panjang yang sejak tadi tertahan. Ia mengambil tas kecil itu, memindahkannya ke tempat yang lebih tersembunyi. Setelah langkah itu diambil, satu hal terasa pasti. Sekali pergi, semuanya berubah. Malam turun perlahan. Di dapur yang kembali rapi, Sari melanjutkan tugas terakhirnya dengan ketenangan yang tidak biasa, menyimpan rahasia yang mulai mengunci arah ceritanya. Menjelang malam, Sari berdiri di dapur dengan panci setengah terisi. Api kecil menyala stabil. Arman masuk, membuka kulkas, lalu menutupnya kembali. Sari menunggu hingga langkahnya berhenti. "Aku mau minta satu hal," katanya pelan, tetap menghadap kompor. "Antar aku pulang sebentar ke rumah orang tuaku." Arman menoleh.
Alisnya terangkat tipis. Sekarang, ia melirik panci. Masakan belum selesai. Sari mematikan api, berbalik setengah badan. Sebentar saja. Aku balik lagi. Nada suaranya tenang, tanpa tekanan. Arman menghela napas pendek. Tidak perlu. Diselesaikan dulu. Ibu bisa makan malam ini. Sari berdiri diam. Tangannya turun ke sisi tubuh. Aku cuma perlu sebentar. Ulangnya, kali ini lebih pelan. Arman menggeser panci, menyalakan api kembali. Ikuti urutan, katanya. Habis ini baru yang lain. Ia tidak menatap wajah Sari, hanya kompor dan wajan. Dari ruang tengah, suara televisi menyala. Sari menatap nyala api, lalu panci. Kalau aku pergi sekarang? Tanyanya singkat. Arman berhenti sejenak, lalu menggeleng kecil. Jangan bikin repot. Kerjakan saja. Kalimat itu jatuh tanpa nada marah, justru membuatnya terasa final. Sari mengambil sendok, mengaduk sekali, lalu meletakkannya kembali. Ia tidak mematikan api. Baik, katanya. Arman sudah berbalik, melangkah ke ruang tengah. Jangan lupa cek rasa, ucapnya sambil berjalan. Tidak ada kalimat lanjutan. Setelah penolakan itu berdiri sendiri di antara mereka, Sari merasakan kunci diputar dari dalam. Pilihannya tidak lagi menunggu izin. Penolakan ini mengunci arah yang sudah ia siapkan diam-diam. Api terus menyala. Sari berdiri beberapa detik lebih lama dari biasanya, lalu mengambil lap dan menutup panci. Di dapur yang kembali sunyi, keputusan itu mengendap, siap bergerak tanpa suara. Rumah mendadak ramai. Televisi dinaikkan volumenya. Suara langkah bolak-balik terdengar dari kamar. Ibu Arman memanggil dari dalam. Arman menjawab singkat sambil berjalan cepat. Sari berdiri di dapur, mematikan api kompor yang tadi ia biarkan menyala. Panci ditinggalkan tertutup. Talenan masih basah. Ia mengelap tangan sekali, lalu melangkah ke sudut tempat tas kecil itu disembunyikan. Sari mengangkat tas, menyelipkannya di balik jaket tipis. Ia menoleh ke meja dapur. Bahan belum tersentuh, sendok tergeletak. Dari ruang tengah, suara Arman terdengar. Nanti makanannya dibawa ke sini. Sari menjawab dari jarak jauh. Iya, suaranya rata. Ia berjalan melewati lorong. Langkahnya diatur agar tidak tergesa. Di dekat pintu depan, ia berhenti sejenak. Sepatunya sudah rapi di rak. Sari mengenakannya perlahan. Pintu kamar terbuka. Arman muncul sebentar, menatap jam. Cepat, katanya tanpa melihat. Sari mengangguk kecil, membuka kunci pintu dengan gerakan halus. Udara luar menyentuh wajahnya. Sari melangkah keluar, menarik pintu hingga hampir tertutup. Dari dalam, suara televisi kembali naik. Tidak ada yang memanggil namanya. Ia menutup pintu sepenuhnya. Bunyinya pelan, hampir tak terdengar. Beberapa langkah menjauh, Sari mendengar suara piring diletakkan. Rumah itu tetap berjalan tanpa menunggunya. Tas kecil di bahunya terasa lebih berat dari isinya. Ia mempercepat langkah, menyeberang halaman tanpa ragu. Ia tidak menoleh. Sari tahu, jika ia menoleh, tubuhnya akan berhenti lebih dulu daripada kakinya. Di ujung jalan, suara rumah menghilang. Pekerjaan tertinggal di belakang, terbengkalai seperti perintah yang akhirnya tidak ia jawab. Langkahnya terus maju, membawa campuran lega dan takut yang kini tidak bisa ditarik kembali. Pintu rumah orang tuanya terbuka perlahan. Sari berdiri di ambang, menarik napas pendek sebelum melangkah masuk. Lampu ruang tamu menyala redup. Kursi-kursi tertata seperti yang ia ingat. Ibunya muncul dari arah dapur, berhenti ketika melihat Sari. Tidak ada seruan, tidak ada pertanyaan panjang. Hanya satu kalimat pelan. Masuk dulu. Sari melepaskan sepatu, meletakkan tas kecil di samping kursi. Ia duduk tanpa diminta. Punggungnya lurus, tangannya bertumpu di paha. Ibunya menuang air hangat ke gelas, meletakkannya di meja. Minum, katanya singkat. Sari mengangguk, menyesap sedikit, lalu meletakkan kembali gelas itu. Tidak ada cerita yang keluar. Ayahnya melintas sebentar, melirik dari jauh. Kamu sudah sampai, ucapnya tenang. Sari mengangguk lagi. Tidak ada desakan untuk menjelaskan. Tidak ada tuntutan untuk kuat. Mereka membiarkannya duduk, membiarkan keheningan mengisi ruang. Sari menatap dinding. Jam tua berdetak pelan. Kursi di bawahnya empuk. Lantainya hangat. Ibunya duduk berseberangan,
melipat kain kecil tanpa menatap tajam. Sesekali, bunyi kain digeser terdengar. Tidak ada perintah. Tidak ada daftar pekerjaan yang disodorkan. Beberapa menit berlalu. Ibunya berdiri, berkata pelan. Kamar sudah disiapkan. Sari menjawab. Iya. Ia masih duduk, menghabiskan diamnya sendiri. Wajahnya tidak runtuh. Napasnya mulai teratur. Kesedihan ada, tapi tidak menekan. Di ruang tamu yang menerima tanpa syarat itu, satu hal terasa jelas setelah ia benar-benar sampai. Sunyi ini lebih manusiawi daripada teriakan perintah. Lampu tetap menyala redup. Sari akhirnya berdiri, membawa tas kecilnya, melangkah pelan ke kamar yang tidak meminta apapun darinya selain hadir. Malam semakin dalam ketika ponsel Sari bergetar di atas meja kecil samping tempat tidur. Layar menyala, menampilkan nama yang sudah ia hafal. Sari menatapnya beberapa detik sebelum mengangkat. Halo, katanya pelan. Dari seberang, suara Arman terdengar tegang. Kamu di mana? Masakan belum ada. Ibu nunggu. Sari duduk di tepi ranjang. Aku di rumah orang tuaku. Jawabnya singkat. Tidak ada penjelasan tambahan. Di ujung sana, Arman terdiam sebentar. Kenapa pergi tanpa bilang? Nada suaranya meninggi sedikit. Kamu tahu rumah lagi ribut. Sari memandang lantai, mendengarkan tanpa menyela. Pulang sekarang, lanjut Arman. Besok saja kalau mau. Sari menggeleng kecil, meski tahu tidak terlihat. Aku tidak bisa, katanya pelan. Arman menghela napas kasar. Jangan berlebihan. Semua juga capek. Sari mengangguk refleks, lalu menyadari tidak perlu. Aku sudah bilang. Hening sejenak. Kapan balik? Tanya Arman. Nadanya menahan kesal. Sari mengangkat pandangan ke jendela. Aku belum tahu, jawabnya. Kalimat itu berhenti di sana, tanpa janji, tanpa tanggal. Dari seberang, napas Arman terdengar berat. Ya sudah, katanya akhirnya. Telepon ditutup lebih dulu. Layar ponsel kembali gelap. Sari meletakkannya di meja, tidak segera berbaring. Dadanya terasa ringan dengan cara yang asing. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bersalah karena mengatakan tidak. Di kamar yang tenang, Sari mematikan lampu. Jarak itu kini nyata, terbentang tanpa teriakan, tanpa penjelasan panjang. Dan ia membiarkannya tetap di sana. Pagi datang pelan, tanpa ketukan pintu atau perintah bangun. Cahaya masuk dari jendela kamar, jatuh tipis di lantai. Sari duduk di tepi ranjang, meraih ponselnya, menatap layar yang masih gelap. Ia menekan tombol daya, mematikannya sepenuhnya, lalu meletakkannya kembali ke meja. Tidak ada pesan yang ia tunggu, tidak ada suara yang ingin ia dengar. Dari dapur, terdengar bunyi panci disentuh perlahan. Sari berdiri, merapikan rambut, lalu melangkah keluar kamar. Ibunya sedang menyiapkan sarapan, memotong sayur dengan gerakan tenang. Kalau mau bantu, silakan, katanya tanpa menoleh. Sari mengambil celemek, mengenakannya, lalu berdiri di sisi meja. Aku bantu, ucapnya singkat. Mereka bekerja berdampingan tanpa banyak bicara. Sari mencuci sayur, meniriskan, menyusunnya di wadah. Tidak ada hitungan waktu, tidak ada daftar panjang. Jika ia berhenti sejenak, tidak ada yang menegur. Ibunya menggeser talenan agar lebih dekat. Sari menangkap isyarat itu, tersenyum kecil. Air mengalir pelan. Kompor dinyalakan dengan api kecil. Ritmenya stabil, tidak tergesa. Sari memotong dengan rapi, meletakkan hasilnya, lalu membersihkan meja. Gerakannya sama seperti sebelumnya, tapi kali ini berasal dari pilihannya sendiri. Tidak ada suara yang mengawasi dari belakang. Saat masakan hampir selesai, ibunya berkata pelan, "Kita makan bareng." Sari mengangguk. Ia menatap piring, duduk ketika diminta, bukan setelah semua orang selesai. Kursi di bawahnya terasa kokoh. Napasnya lebih dalam dari biasanya. Di dapur sederhana itu, satu kesadaran menetap tanpa perlu kata-kata panjang. Pulang ini bukan pelarian. Ini awal ketika ia mulai menentukan arah hidupnya sendiri, dengan tenang, tanpa harus membuktikan apapun. Panci dimatikan. Pagi bergerak maju. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, Sari melangkah tanpa merasa dikejar.